Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tema kita tetap sama, ya, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kemarin kita baca firman Tuhan, ya, kita ambil tema ini di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan. Mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Rancangan masa depan yang penuh harapan itu yang Tuhan rancang dalam setiap hidup kita. Dia memberikan rencana-rencananya yang indah pada waktunya bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah semua orang menerima kebaikan Tuhan? Tidak. Apakah semua orang menerima anugerah Tuhan? Tidak. Tapi bagi mereka yang mengasihi Dia adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu dinikmati oleh setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya dan saudara yang hidup di dalam Kristus, percaya Yesus, kita semua adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada yang lahir dari keluarga lain Kristen, ya, keluarganya tidak mengenal Tuhan, tapi dia terpanggil, terpilih. Dimanapun dia lahir, satu saat dipanggil Tuhan. Salah satunya istri saya, saudara, ya, salah satunya istri saya. Ya, meskipun dia lahir dari keluarga yang tidak kenal Tuhan, meskipun dia memiliki tujuan cita-cita yang mungkin bagi manusia, ya, pengen punya suami ustadz dan lain sebagainya, tapi kalau dia umat pilihan, kalau dia terpanggil, satu saat dia ditarik Tuhan dan masuk dalam rencana Allah. Ini yang namanya bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Saya dipanggil, saudara dipanggil, kita semua dipanggil Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Untuk apa? Menjadi berkat, saudara. Hari ini kita akan sama-sama dengar dan kita akan diberkati bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kenapa kesengsaraan kok bisa terjadi dalam hidup orang-orang percaya? Karena itu yang menentukan supaya kita menjadi orang yang tekun, orang yang tahan uji, dan kita baru ketemu yang namanya pengharapan. Karena apa? Tuhan itu membuat segala sesuatu itu indah, saudara. Tuhan merancang bukan rancangan-rancangan yang instan. Tuhan memberkati anak-anaknya itu bukan bim salah bim, ya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati anaknya itu dengan melalui proses yang namanya kesengsaraan. Kita harus tekun dulu. Kita harus tahan uji dulu. Jangan sampai kita menerima berkat Tuhan kita jadi sombong, saudara. Tuhan tidak mau itu. Kenapa kok Tuhan uji dulu? Karena Tuhan tidak mau kita jadi sombong saat kita terima berkat. Karena kemuliaan itu semua datang dari Tuhan. Kita diberkati, kita bisa punya mobil, kita bisa punya rumah, kita punya segalanya. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Dan harus kembali kepada Tuhan. Harus kembali. Jangan kita katakan gini, oh semua karena kerja keras saya. Oh saya punya ini, saya punya segalanya. Oh saya bisa bangun ini semua kerja keras saya. Tidak, Tuhan tidak mau itu. Segala kemuliaan datang dari Tuhan. Dan harus kembali kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, pasti ada yang namanya kesengsaraan. Karena itu yang menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pagi hari ini, saudara, Ia membuat segala sesuatu. Meskipun awalnya sengsara, meskipun awalnya harus kita harus kerja keras. Awalnya mungkin tidak mudah, saudara. Dalam sebuah pelayanan mengiring Tuhan awalnya tidak mudah. Tapi segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3, ayat nas kita hari ini, saudaraku, ya. Ayat nas hari ini,
Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara tahu, sebelum istri saya mengenal Tuhan, ya, secara manusia itu saya anggap sebuah kecelakaan, saudara. Saya anggap ini sebuah kesalahan. Oh, ini salah saya salah pilih pasangan. Oh, ini salah saya salah pilih istri. Saya sudah diingatkan oleh orang tua, saya diingatkan keluarga, kamu tidak boleh menikah dengan lain agama, ini dan itu. Tapi saya terobos saja, saudara. Ini saya anggap sebuah kesalahan pada saat itu. Tuhan, ini kesalahan saya bagaimana untuk merubahnya? Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat saya dikuatkan, saat saya dibangun, saat saya mengalami kesengsaraan, saya harus timbul yang namanya ketekunan, tahan uji, dan baru ketemu yang namanya pengharapan. Saat ini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Kalaupun awalnya sengsara, kalaupun awalnya tidak mungkin, kalaupun kita sebagai manusia menganggap, oh ini tidak bisa, sudah terlalu sulit, mustahil suamiku berubah, mustahil istriku berubah, mustahil anak-anakku dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan ini apa maksudnya? Kekekalan adalah satu harapan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita yakin benar bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah. Dia akan memberi kita kekuatan. Seberapa besar apa yang kita miliki, karir kita, seberapa tinggi prestasi yang kita raih, seberapa besar kekayaan yang kita miliki, dan sebagainya ya, bukanlah perkara yang dicari Tuhan. Yang dicari Tuhan dan yang diinginkan Tuhan dari dalam diri seseorang adalah karakternya. Yang dicari Tuhan bukan apa yang kita punya, bukan seberapa hebat kita, bukan seberapa pandai kita, bukan. Tapi yang dicari Tuhan adalah karakter seseorang. Benar enggak, saudara? Atau saya salah? Betul ya? Tuhan itu mencari karakter seseorang. Dia inginkan karakter seseorang. Apakah ini karakternya sesuai dengan karakter Yesus? Kita harus serupa dengan gambar anaknya. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kita itu melakukan yang baik, dan semua orang bisa melihat kebaikan kita, dan mereka menganggap kita ini murid-muridnya. Kita murid-murid Yesus. Karena apa? Kita memiliki karakter yang baik. Tuhan menghendaki semua orang percaya, bukan sekedar ke gereja, bukan. Tuhan ingin setiap kita orang percaya, orang Kristen, bukan sekedar, oh saya sudah dibaptis, saya melayani Tuhan, saya terlibat dalam sebuah ibadah-ibadah, saya sering ikut. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya itu. Kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan, itu kewajiban buat kita orang percaya. Tapi yang Tuhan mau, supaya kita ini memiliki karakter yang baik, menjadi berkat. Salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter ini. Kenapa Tuhan kok membentuk karakter kita? Karena Tuhan mau kita menjadi karakter-karakter yang baik. Melalui masalah, saudara. Melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Kita sering diperhadapkan ya, orang yang tidak sabar, dia akan diproses terus dengan orang-orang yang jengkelkan. Benar enggak? Orang yang kebiasaan marah-marah ya, dia akan terus diproses ketemu dengan orang-orang yang jengkelkan. Sampai dia bisa sabar. Ini yang sering kali Tuhan pakai. Ada orang yang gampang sekali kecewa, akan diperhadapkan kepada orang-orang yang selalu membuat dia kecewa. Supaya apa? Supaya dia berhenti dari kecewa itu.
Saudara tahu Raja Mesir? Sampai berapa tulah yang Tuhan tunjukkan kepada Raja Mesir melalui Musa? Oh, dia tidak percaya, dia keras kepala, terus ditunjukkan tulah, dikasih tulah ini, dikasih ini, dikasih ini. Kenapa? Supaya Raja Mesir tahu. Loh, ya kan? Sampai Raja Mesir ini tahu bahwa umat Israel itu punya Allah yang hidup. Hanya untuk membuktikan itu loh, sampai berkali-kali. Ada 10 tulah ya, ada 10 tulah yang Tuhan kirim. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita orang-orang yang gampang marah, orang-orang yang gampang tersinggung, kamu akan terus diperhadapkan orang-orang yang seperti itu. Kalau kita tidak sabar, kita gampang marah, kita tidak sabaran, kita akan diperhadapkan orang-orang yang jengkelkan, saudara. Kita akan diproses masalah itu. Jadi Tuhan tidak butuh ya, tidak mencari yang namanya apa yang kita miliki, apa yang kita punya, seberapa besar karir kita, tidak. Tapi Dia mencari dan inginkan dalam diri seseorang adalah karakternya yang baik. Dan salah satu yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter seseorang melalui masalah atau peristiwa-peristiwa hidup. Di dalam Roma 5 ayat yang ketiga, saudara. Roma 5 ayat yang ketiga dikatakan, yang menimbulkan ketekunan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji baru menimbulkan pengharapan. Jangan takut, oh ini kesengsaraan itu menghancurkan, bukan. Yang Tuhan izinkan, meskipun itu sorong, meskipun itu menyakitkan kita, tapi kalau itu Tuhan izinkan, saya percaya itu akan menimbulkan kebaikan buat setiap kita. Akan indah pada waktunya, firman Tuhan katakan. Dalam menyiapkan ya, yang terbaik bagi anak-anaknya, Tuhan itu dalam menyiapkan sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya, Tuhan tidak pernah memakai jalan pintas. Roma 5 ayat yang ketiga. Saya ulangi ya saudaraku. Dalam menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya, Tuhan tidak pernah memakai jalan pintas atau cara instan. Tuhan tidak pernah pakai itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau kita ini menjadi anak-anak gampangan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang solid, anak-anak yang kuat, anak-anak yang fight, yang luar biasa, yang punya spirit yang luar biasa. Tuhan tidak pernah pakai jalan pintas, tidak pernah. Kita minta sesuatu langsung ujuk-ujuk, oh ya dikasih, minta ini langsung dikasih, enggak. Saya percaya setiap berkat-berkat Tuhan ada proses dan ada harga yang kita bayar. Benar tidak saudara? Yang mengalami proses Tuhan dan akhirnya menikmati berkat Tuhan bisa katakan hidupku disertai Tuhan. Yang mengalami proses Tuhan dan akhirnya menikmati berkat Tuhan, katakan aku menikmati berkat Tuhan. Betul enggak saudara? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak pernah Tuhan pakai cara instan. Hidup kita ini disertai Tuhan. Meskipun dia harus mendatangkan tantangan, meskipun dia harus dia mengizinkan proses, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu menyertai, dia itu memimpin hidup kita. Saat kita ini kuat, kita disertai Tuhan. Ayo nak berjuang. Ayo nak kita lakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Kita lakukan bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Setiap kita, meskipun harus lewati proses, Tuhan tidak pernah pakai jalan pintas. Pasti ada proses, pasti ada bayar harga, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Tuhan sedang menguatkan kaki kita. Kita ini akan dibuat Tuhan, kaki kita ini seperti kaki rusa. Kita akan berjejak di bukit-bukit kita, masalah-masalah kita.
kita lewati sama-sama dengan Tuhan. Bagi Tuhan, berproses itu lebih penting, saudara. Itu bagi Tuhan ya. Bagi Tuhan itu berproses itu lebih penting. Sedangkan upah adalah akibat dari hasil proses itu. Saat kita mengalami proses, Tuhan itu sedang menyiapkan upah buat kita. Kita diproses nih ya. Contohlah yang paling gampang dan sering kali terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Masalah hati. Diproses masalah hati. Ya, sakit hati dengan rekan pelayanannya. Oh, saya ya mangkel. Sakit saya rasanya. Oh, saya ini loh kok diomongin kayak gini. Sakit, saya tersinggung sekali. Kayaknya saya tidak mau melayani Tuhan. Tapi semua karena Tuhan. Aku tidak mau kehilangan berkat. Aku mau tetap melayani. Meskipun saya disakiti. Meskipun hatiku sakit rasanya. Tuhan ngomong, Tuhan ampuni dia. Saya mau mengampuni. Semua karena Tuhan. Saudara, setelah melewati proses itu, saya percaya ada berkat Tuhan. Ada upah Tuhan. Yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Benar saudara. Setiap proses yang kita alami, ada upah sebagai akibat atau hasil dari proses itu. Ada upah, saudara. Yang gagal bagaimana, Pak? Ulang lagi. Yang naik kelas bagaimana, Pak? Ulang lagi, saudara. Saat kita gagal dalam proses yang ini, masalah hati, masalah perasaan, ya masalah apapun, saudara. Kalau kita gagal dalam satu proses, kita akan ulang terus. Sampai kita ini menjadi orang yang, ini loh, tekun, tahan uji. Karena Tuhan mau kita itu sampai kepada yang namanya pengharapan. Itu yang Tuhan mau. Sampai kita melihat yang namanya pengharapan. Semua itu indah pada waktunya. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita selaras dengan harga yang kita bayar. Kalau engkau bayar harga masalah hatimu, Tuhan aku mau mengampuni. Sebagai manusia Tuhan, rasanya sakit. Sebagai manusia, kalau menuruti kedagingan Tuhan, saya tidak bisa mengampuni. Karena terlalu sakit Tuhan. Tapi semua karena ini perintah Tuhan, saya mau bayar harga. Saya akan mengampuni. Semua karena Tuhan. Saudara, bayar hargamu itu selaras berkat yang engkau akan terima. Yang percaya katakan yes. Seberapa besar harga yang kita bayar, upah yang akan kita terima, itu selaras dengan apa yang kita sudah keluarkan. Betul saudara. Ini saya alami dan terjadi. Dan saya percaya anak-anak Tuhan yang hidup berserah kepada Tuhan mengalami hal ini. Dunia tidak akan ngerti hal ini. Dunia tidak akan mengerti hal ini, saudara. Ya, dunia tidak akan ngerti hal ini. Yang dunia tahu, saya memberikan yang baik, saya harus terima yang baik. Itu yang dunia tahu. Kalau saya melakukan yang baik, kamu harus melakukan yang baik kepada saya. Ini yang dunia tahu. Mohon maaf sebentar, saudara. Ada yang berusaha meripot ya. Puji nama Tuhan. Penyusupnya nakal ya. Ada penyusup yang berusaha meripot. Saudara, saya mau katakan gini. Saat kita bayar harga itu mahal, saudara. Oh, rasanya kita tidak mampu, tapi kita bisa karena Tuhan. Kita akan terima upah. Iya, kepanasan. Dengar firman kepanasan, ngeripot, saudara. Jadi segala sesuatu, proses itu harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari dari proses. Ya, kita tidak bisa lari dari proses. Proses itu harus kita hadapi. Dan harus kita menang. Karena Tuhan yang jamin. Loh, kenapa Pak kok saya kalah? Karena kita takut. Kenapa Pak kok saya gagal? Karena kamu tidak berjuang. Tuhan mau kita lewati proses. Dan proses itu tidak mudah, saudara. Saudara tahu proses dari pemurnian emas? Saya sering katakan memurnikan emas itu dibutuhkan 1000 lebih derajat untuk membakar emas itu. Itu proses pemurnian emas. Kita ini apa? Kita ini orang-orang yang berharga di mata Tuhan.
Kita ini emas-emas yang murni, saudara. Kita ini harus dimurnikan, kita harus melewati proses. Ya, meskipun harus dibakar, meskipun harus dilebur, supaya apa? Yang kotor-kotor itu rontok dalam diri kita. Keegoisan, kesombonganmu, keangkuhanmu, tinggi hatimu itu harus dirontokkan dalam hidup kita. Harus dihilangkan. Melalui apa? Melalui proses. Sakit memang, saudara. Ada bayar harga, mahal harganya. Ketika kita lewati proses, kamu akan melihat luar biasa berkat Tuhan. Benar, saudara, kita akan melihat berkat Tuhan luar biasa. Bagaimana supaya kita kuat saat menjalani proses? Nah, ini saudaraku ya. Ini yang menarik. Bagaimana supaya kita ini kuat saat menjalani proses? Karena proses itu tidak mudah, saudara. Proses itu tidak mudah. Kalau kita ini pribadi kita mahal, kita ini emas, prosesnya sangat sulit. Dan prosesnya tidak mudah. Beda kalau kita ini hanya apa ya? Kita barang-barang murahan, prosesnya murah. Tapi kita ini barang-barang berharga, saudara. Ya, kita ini anak-anak Tuhan yang berharga. Kita ini emas. Ya, tidak ada. Kita ini berharga di mata Tuhan. Prosesnya pasti luar biasa. Bagaimana supaya kita ini kuat? Bagaimana supaya kita bisa lewati proses-proses itu? Yang pertama, arahkan pandanganmu itu kepada Tuhan dan janji Tuhan. Jangan arahkan kepada masalahmu. Arahkan pandanganmu itu kepada Tuhan, bukan kepada permasalahan kita. Arahkan pandangan kita kepada firman Tuhan. Dalam Mazmur 123 ayat yang pertama. Mazmur 123 ayat yang pertama dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya engkau yang bersemayam di sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pandang Yesus. Dia yang punya jalan. Dia yang memberikan kekuatan. Dan dia yang menuntun langkah-langkah kita. Pandang Yesus. Lihat Tuhan yang menyertai kita. Saudara, seringkali ya saya katakan gini. Orang percaya yang disertai Tuhan, mengalami tantangan, mengalami proses, mengalami kesusahan, sengsara, pikul salib. Orang yang percaya kepada Tuhan, ujung-ujungnya pasti menang. Ujung-ujungnya pasti menang, saudara. Memang Tuhan izinkan masalah itu ada. Kesusahan orang benar banyak. Tapi ujung-ujungnya orang yang mengandalkan Tuhan pasti menang. Ku menang. Di dalam Yesus Tuhan, ku menang. Di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Ku menang. Ya, kita menang atas segala masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan tidak memindahkan kita, saudara. Tuhan tidak memindahkan, Tuhan tidak mau memindahkan kita. Oh, anakku dalam masalah, langsung digendong, dibawa keluar, enggak. Kalau dia tahu kita mengalami masalah, dia berjanji penyertaannya luar biasa. Yang penting kita sadar enggak, kita ini berjalan dengan siapa. Buktinya kok kalah terus. Siapa yang kalah, saudara? Ya, ada yang kalah hari ini. Bagi yang menang katakan Yesus luar biasa. Hari ini yang menang katakan Yesus luar biasa. Gak ada yang kalah, saudara. Orang yang mau berjuang, orang yang memandang Yesus, dia akan melihat kemenangan. Yang jamin itu Tuhan, bukan saya. Yang jamin itu Yesus. Berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Saudara tahu orang yang menciptakan lagu ini, dia pasti mengalami masalah yang berat. Dia pasti mengalami masalah yang berat. Dia pasti mengalami tantangan yang tidak mudah.
Dia harus bayar harga yang mahal, sehingga sampai dia itu melihat kemuliaan Tuhan, sampai dia bisa ciptakan lagu ini. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Saudara, setelah kita mengalami proses, setelah kita mengalami masalah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan orang Kristen kok 3? Siapa yang ngomong? Di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, saudara. Mazmur 121 ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganmu dari siapa, saudara? Pertolongan kita ini dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita bukan tetangga kita. Ya, pertolongan kita bukan orang tua kita. Pertolongan kita bukan saudara-saudara kita. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Jika arah pandangan kita tertuju kepada Tuhan, kita melihat Tuhan dan karya-karya Tuhan, firman-firmannya, kita simpan, kita lihat Dia, kita akan memiliki proses positif, respon positif di segala keadaan, sehingga pikiran kita pun penuh dengan hal-hal positif. Saat kita mengalami tantangan, masalah, pikiran kita akan positif. Tuhan, kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini pasti Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan kemarin Tuhan sertai saya harus lewati masalah yang berat. Tahun kemarin Tuhan, saya mengalami ini, masalah ini. Hari ini Tuhan, saya mengalami masalah. Saya percaya penyertaan-Mu luar biasa. Ini namanya, saudara, punya respon positif. Orang yang memandang Yesus, orang yang melihat Tuhan, memandang masalah bukan dengan negatif. Ya, jangan sebel lihat masalah, saudara. Selama kita hidup di dalam dunia ini, jangan sebel lihat masalah. Ya, kalau kita sebel lihat masalah, Tuhan cepat panggil saya, berdoa seperti itu, pasti tidak akan mengalami masalah. Ya, setiap kita tidak pengen kita tidak akan berdoa, Tuhan panggil saya sudah capek dengan masalah. Kita tidak bisa berdoa seperti itu. Ya Tuhan, kita berdoa, Tuhan beri umur panjang, supaya aku bisa melayani di dalam dunia ini Tuhan, supaya hidupku jadi berkat. Dan selama kita hidup di dalam dunia, saudara, kita diberi umur panjang, kita lewati proses. Kita tidak bisa lepas dari proses. Kita tidak akan bisa lepas dari masalah. Kesusahan orang benar itu banyak, tapi Tuhan memberi kekuatan. Penyertaannya itu dijamin oleh Tuhan. Pikir dengan positif, hadapi dengan positif, jangan dengan putus asa. Kemarin masalah, sekarang masalah lagi, capek aku Tuhan. Saudara, jangan menggerutu. Apapun yang kita hadapi itu seizin Tuhan, itu yang terbaik buat kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Jangan pikir yang lain. Kenapa kok manusia, anak-anak Tuhan sering gagal? Karena tidak pikirkan ini, pikirkan yang lain. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya. Kalau kita bekerja yang adil. Semua yang suci, jangan pikir-pikiran yang jorok, pikir-pikiran yang kotor, semua yang manis. Kalau kata-kata ini menyakitkan, jangan keluar kata-kata. Amin. Tapi kalau kata-kata ini membangun, keluarkan kata-kata yang manis, supaya orang bisa menikmati kata-katamu dan diberkati lewat kata-kata kita. Semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu.
Ketika menjalani proses di padang gurun, umat Israel meresponnya dengan negatif. Mereka menggerutu, ngomel, bersungut-sungut, mengeluh. Mereka tidak mengalami cara Tuhan. Mereka tidak mengalami yang namanya mukjizat Tuhan. Meskipun keajaiban-keajaiban Tuhan menyertai perjalanannya, mereka tidak melihat itu. Mereka tidak mengalami mukjizat Tuhan. Karena mereka tidak bisa melihat mukjizat Tuhan. Kenapa? Karena mereka sungut-sungut. Kenapa? Karena mereka menggerutu, ngomel, sehingga mereka tidak bisa melihat mukjizat Tuhan. Mereka tidak memahami cara Tuhan. Tuhan kalau memberkati hidup anak-anaknya, kalau Tuhan merancangkan sesuatu buat anak-anaknya, Tuhan tidak pernah pakai cara instan. Dan bangsa Israel ini tidak mengerti, tidak memahami cara Tuhan. Hari ini saudara, setiap kita harus memahami bagaimana cara kerja Tuhan. Padahal ya, untuk bangsa Israel ini, Tuhan itu mempersiapkan rencana yang luar biasa. Apa? Tanah perjanjian. Tanah Kanaan, tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Ini tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Kenapa kok bangsa Israel banyak yang gagal masuk ke tanah perjanjian? Karena mereka bersungut-sungut, mengeluh, ngomel, ya. Ini yang membuat mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini kita semua harus melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini kita harus melihat kedahsyatan Tuhan. Hari ini kita harus melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan siapkan berkat buat saya. Tuhan siapkan berkat untuk Kak Louis, untuk Kak Christine, untuk Kak Kristi Debbie. Tuhan sudah siapkan untuk Pak Andre, Adrian. Tuhan siapkan berkat buat setiap kita. Kita raih berkat itu saudara. Kita lewati prosesnya. Kita terima upahnya. Yang kedua, bagaimana supaya kita kuat mengalami proses yang Tuhan izinkan. Bagaimana supaya kita bisa melewati proses-proses yang Tuhan izinkan. Yang kedua, kita memerlukan partner saudara. Kita tidak akan bisa sendiri, kita tidak akan bisa. Kita perlu partner rohani. Selain Tuhan, selain Roh Kudus ya, kita perlu partner rohani, yaitu komunitas yang saling mendukung dan menguatkan. Bangun komunitas saudara. Ya, kita harus bangun komunitas yang benar. Partner rohani. Saat kita jatuh, saat kita lemah, ada yang mendukung kita. Salah satu contoh nih, kita punya komsel ya. Kita punya komsel. Kita punya komunitas kecil dari sebuah gereja yang besar mungkin. Kita dipecah dari komsel. Seperti saya komsel Gloria. Kemarin yang pernah ibadah di rumah Bapak Yohanes ya, itu komsel Gloria saudara. Nah di situ kita ini sama-sama saling support. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan keluar dari komunitas. Orang yang keluar dari komunitas adalah orang-orang yang sombong. Menganggap, oh saya bisa tanpa orang lain. Saya tidak butuh orang lain. Saya bisa sendiri. Orang lain menjatuhkan saya. Orang lain itu menyakiti saya. Saya tidak perlu orang lain. Ini sombong saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini tubuh Kristus. Kita saling mendukung satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain, saling menguatkan. Kita perlu partner rohani, saudara. Ada kalanya kita lemah. Ya, saat kita lemah, ayo Pak, bangkit lagi Pak. Ayo Pak, kita semangat, ayo melayani Tuhan. Kenapa kok kemarin tidak hadir Pak? Loh, kita ini saling mendukung, saling support satu dengan yang saling perhatian, saudara. Inilah pentingnya persekutuan dalam lingkungan berjemaat. Ini pentingnya saudara. Harus ada persekutuan, harus ada komunitas ya. Jangan keluar dari komunitas. Jangan menganggap, oh saya ini tidak level ya. Oh saya orang kaya. Oh saya banyak uang, saya tidak level bergabung dengan komunitas-komunitas kecil. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan jadi sombong. Kita perlu partner rohani. Komunitas rohani yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mendorong satu dengan yang lain dalam hal kebaikan.
Di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, berdua lebih baik, saudara, daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Kalau mereka, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Ini jelas firman Tuhan katakan. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Saat kita jatuh ada partner rohani kita. Ada komunitas sel, ada orang-orang yang mendukung kita untuk bangkit lagi. Ada yang menopang kita. Ini yang pentingnya ya, ini perlunya satu komunitas, persekutuan di dalam Tuhan. Itu sangat penting, saudara. Jangan memisahkan diri. Ya, karena sakit hati, karena tersinggung. Aku enggak mau masuk dalam komunitas itu lagi, saudara. Kita sesama manusia, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saat ada gesekan, jangan kaget, saudara. Ya, dalam komunitas kecil, kelompok sel ada gesekan, jangan malah menghindar. Itu baik buat kita. Ya, kita bisa saling belajar, kita saling menghargai. Ya, ada sakit hati, ada yang namanya salah paham, itu wajar, saudara. Dalam sebuah komunitas itu wajar. Tapi dalam sebuah kesalahan-kesalahan ini kita dikikis. Kita saling belajar, saling menerima satu dengan yang lain. Kita bisa mengerti, oh karakter bapak ini seperti ini, oh ini seperti ini. Ya, kita harus rendah diri, saudara. Jangan menganggap, oh kita yang paling benar. Oh, saya tidak mau selevel dengan dia. Oh, saya tidak bisa gabung dengan ini. Ini orang sombong, saudara. Kalau jatuh, itu tidak ada teman. Tapi setiap saya dan saudara yang punya komunitas, saat kita jatuh, saat kita lemah, saat kita tidak ada harapan, ada satu kekuatan yang akan mengangkat kita. Siapa itu? Teman-teman kita. Mereka akan menopang kita dalam doa. Ya, mereka akan menopang kita dalam doa. Saat kita tidak kuat, saat kita mengalami masalah, seperti saya kemarin ya, istri saya harus operasi. Teman-teman semua, komsel-komsel itu mendoakan istri saya. Komsel-komsel datang ke rumah, besuki istri saya, berdoa buat dia. Ini yang namanya kekuatan, ya, partner rohani, saling mendukung. Ya, kalau satu sakit, anggota yang lain juga sakit. Kalau satu bersuka cita, anggota yang lain bersuka cita. Ya, ada satu terima berkat, semua makan, saudara. Ya, kalau kita terima berkat, ya jangan lupa undang-undang teman, saudara. Jangan kalau sakit aja kasih kabar, tapi kalau dapat berkat tak kasih kabar. Nah, ini bukan teman namanya. Ya, saat kita terima berkat, kita bagi berkat, saudara. Kita makan sama-sama. Ini namanya komunitas, ya, partner rohani, saling berbagi satu dengan yang lain, baik suka maupun duka. Ya, saya ulangi ya, saudaraku ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Seberat apapun prosesnya, saudara, yang kita jalani dan kita hidupi dengan respon positif, karena Tuhan punya rencana yang baik bagi hidup saya, bagi hidup saudara. Tuhan itu punya rencana yang baik. Ia Allah yang turut bekerja dalam segala proses-proses hidup kita. Allah yang turut bekerja. Kita perlu Tuhan, kita perlu partner rohani. Ya, kedua ini akan mendukung kita lewati proses-proses itu. Ya, orang yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan akan kuat hadapi proses. Orang yang punya partner rohani, punya komunitas, pasti orang itu kuat karena ada dukungan-dukungan doa. Kita tidak berjuang sendiri. Ada orang-orang lain yang mendoakan kita. Ya. Saat saudara kita yang satu alami masalah seperti saat ini, saudara, ada salah satu jemaat di gereja saya, ya, ada salah satu jemaat yang anaknya akan operasi
apa ya namanya ya, di dalam organ tubuhnya ini ada kista. Itu yang menghambat salah satu saluran itu ya. Saya tidak tahu bahasanya apa. saya tidak tahu bahasa medisnya apa itu. Yang penting dia harus operasi besar, saudara. Dia mengalami operasi. Nah, kita semua menopang dalam doa, mendukung di dalam doa. Kita sesama anggota Kristus, ya. Kita sesama anggota tubuh Kristus. Kita menopang. Ada satu hamba anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit ini. Ini yang pentingnya kita itu bangun komunitas, saudara. Partner rohani, ada yang mendoakan. Ya, jangan sampai kita keluar dari komunitas. Seberat apapun prosesnya, jalan dan yang kita hadapi, kita respon dengan positif. Tuhan punya rencana yang baik dalam setiap kita. Dia Allah yang turut bekerja. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat semua saudaraku yang pagi hari ini sudah membantu dalam pelayanan ini, yang sudah tap-tap layar, juga yang sudah share ya. Saya berterima kasih untuk pertolongannya, untuk bantuannya, untuk supportnya. Firman Tuhan sampai di sini, saudara.